Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah hanya segini mana cukup. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah kisah klasik yang sudah sangat familiar di telinga kita sejak di sekolah minggu, bukan? Yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kisah ini memang sudah biasa, ya. Tetapi menurut saya, ini tetap relevan bagi kita semua yang saat ini mungkin sedang mengalami situasi yang sulit, khususnya mengenai kebutuhan hidup akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dan hampir semua orang merasakan kesulitan ekonomi ini, ya termasuk hamba-hamba Tuhan juga. Mengapa? Karena ketika jemaat kesulitan, ya tentu hamba Tuhan pun kena imbasnya. Saudara memahamilah itu. Nah, untuk itu saudara, mari kita renungkan kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan, sehingga ini semua menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Ada beberapa pelajaran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Yesus sang pembuat mujizat ada di tengah orang yang banyak itu. Di ayat 1 dan ayat 2. Saudara, ketika itu orang berkumpul, Yesusnya ada di situ. Jadi, terlepas dari apapun motivasi mereka mengikut Yesus, apakah hanya sekedar melihat mujizat atau ada yang memang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan pengajaran Yesus, yang jelas ketika Yesus ada, orang banyak berkumpul. Yang jelas menjadi penting karena Yesus ada di tengah orang banyak. Yang kedua, saudara, Yesus peduli akan kebutuhan jasmani para pengikutnya itu. Di ayat yang kelima, setelah Yesus mengajar di dalam Markus pasal 6 ayat 34, dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam Matius pasal 14 ayat 14, ini dalam cerita yang sama ya, di Injil yang berbeda. Nah, Yesus tahu bahwa pengikutnya ini bukan hanya sekedar mendapatkan pengajaran ya, ajaran firman Tuhan yang rohani, bukan hanya soal kesembuhan jasmani, tetapi kebutuhan makanan jasmani juga itu dia pikirin, dan dia juga peduli di mana ia melakukannya karena belas kasihannya atas orang banyak itu. Ini penting sekali saudara. Belas kasihan Yesus itu menjadi dasarnya untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan para pengikutnya. Yang ketiga, Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Di ayat yang ke-6. Nah saudara, jadi ketika Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya, ketika ia bertanya, bukan berarti dia tidak tahu. Ia tahu, dan Alkitab mencatat hal itu hanya untuk mencobai muridnya, atau menguji lebih tepat ya. Yang keempat, Yesus melibatkan hamba-hambanya, khususnya Filipus dan Andreas, untuk memberi makan para pengikut itu. Di ayat yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Nah, saudara, kita lihat ya, Filipus dan Andreas ini punya pandangan yang sama, yaitu ketidakcukupan atau kekurangan dan kemustahilan. Ini pandangan mereka berdua. Menurut Filipus, 200 dinar tidak akan cukup untuk 5.000 orang atau 5.000 laki-laki, karena dihitung hanya laki-lakinya. Menurut para penafsir, kemungkinan ini di atas 5.000, bisa 10.000, bisa lebih dari 10.000. Pokoknya banyak banget lah gitu. Nah, Filipus bilang 200 dinar nggak akan cukup meskipun sepotong kecil aja gitu. Mengapa? Karena upah sehari itu hanya 1 dinar. Upah per orang 1 hari hanya 1 dinar. Nah, itu kalau dia laki-laki berarti dia hanya bisa mencukupi satu keluarganya untuk 1 hari. Berarti
kira-kira 5 orang dalam satu rumah misalkan, ya. Jadi kalau 200 dinar berarti hanya akan mencukupi 1.000 orang. Sementara di sana ada 5.000 orang, laki-laki saja yang dihitung misalkan. Berarti sesungguhnya Filipus sedang berkata kita kekurangan dana. Yang dibutuhkan adalah 1.000 dinar. Karena 200 dikali 5, ya. Jadi dengan demikian Filipus berkata kita kekurangan uang. Kemudian Andreas, ya, dilihat di sini, menurut Andreas 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu tidak berarti untuk 5.000 laki-laki tersebut. Untuk orang banyak, apa artinya, kata Filipus? Kata Andreas, apa gunanya ini? Nggak berarti gitu. Nah, tetapi saudara, ada poin positifnya, yaitu kekurangan yang realistis menurut Filipus dan Andreas itu tidak membuat mereka dan para murid lain menolak tugas dari Yesus. Karena mereka tetap mengerjakan perintah Yesus meskipun apa yang Yesus sampaikan itu nggak masuk akal. Nah, saudara, tapi jangan lupakan juga peran penting dari sang anak yang memberikan semua yang dia bawa untuk disampaikan ke tangan Tuhan Yesus. Jadi saudara, meskipun mereka kekurangan dana, meskipun apa yang Andreas katakan, ya cuma ada ini, ada seorang anak, tapi nggak apa-apa. Artinya Yesus tetap menerima itu. Ya, ini kemudian kita lihat di poin yang kelima, Yesus mengambil roti dari apa yang diberikan oleh sang anak melalui Andreas, lalu Yesus mengucap syukur dan ia membagi-bagikannya kepada mereka semua. Ayat pokok kita ayat 11. Nah, perhatikan saudara, ya, apa yang diterima dari tangan Yesus itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi. Karena apa yang Yesus terima dari seorang anak melalui Andreas itu kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya cukup, mereka dikatakan apa yang menjadi kebutuhan mereka bukan hanya dicukupkan, tetapi mereka dikenyangkan. Dan bahkan ada kelebihannya sebanyak 12 bakul penuh roti jelai, seperti yang tertulis dalam ayat 12 dan ayat 13. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat sederhana dan penting bagi kita di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Ada banyak kali kita mungkin melihat situasi yang sukar. Kita mulai melihat keuangan kita, mulai melihat cadangan makanan kita. Ya, mungkin kemarin pemerintah agak rajin begitu, agak rutin maksud saya, untuk memberikan bantuan bisa seminggu sekali. Tetapi sekarang 2 minggu sekali pun belum tentu hadir, karena saya pun merasakannya. Dan ketika kita lihat saldo di rekening kita, atau kita lihat uang di dompet kita, atau mungkin saudara punya celengan, kemudian mulai melihat bahwa apa yang ada padaku ini sangat tipis sekali sekarang ini. Waduh, bagaimana besok hari? Bagaimana dengan kebutuhan saya? Bagaimana dengan apa yang menjadi keperluan anak-anak saya? Melihat gaji juga yang seringkali terlambat, atau bahkan ada terjadi penundaan, atau bahkan mendapatkan potongan gaji sehingga kelihatannya segala sesuatunya menjadi kurang untuk kebutuhan kita. Tetapi saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita membawa apa yang ada ini, pertama-tama kita ingat penyerahan diri sepenuhnya, mempercayai Tuhan, bukan percaya pada apa yang dikatakan uang. Berapa gajimu, berapa pendapatanmu, berapa yang kau hasilkan sekarang ini, bukan itu yang menentukan. Bukan berapa banyak cadangan beras, makanan, apa saja yang ada di lemari kita, di kulkas kita, bukan itu. Tetapi seberapa percaya firman yang hidup itu ada di depan mata saudara. Ada Alkitab. Yesus adalah roti hidup itu. Dialah sumber hidup itu. Ketika kita mulai melihat yang kurang dari perbendaharaan kita secara materi, maka mari kita buka perbendaharaan yang kaya dan berkelimpahan, yaitu firman Allah. Kita duduk di kaki Tuhan,
kita percayakan sebagaimana anak kecil ini, dia menyerahkan sepenuhnya. Ini bukan soal ikan 2 ekor dan 5 ketul rotinya, tetapi bagaimana ia menyerahkan sepenuhnya. Di tangannya memang kurang, tetapi ketika ia menyerahkan di tangan Yesus, itu berarti dia menyerahkan kehendaknya. Maka ia melihat dan menikmati juga, menjadi bagian dari berkat dan kelimpahan Tuhan itu. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan juga demikian. Saya juga mengalami masa yang sulit, tetapi bukan berarti saya kekurangan. Karena meskipun pas-pasan, kadang-kadang duit hanya ada apa adanya, bahkan sangat kurang, saudaraku. Tetapi ketika saya melayani di hari Minggu, ketika saya menjadi seorang, memposisikan diri sebagai gembala sidang, maka ketika hari Minggu ada operasional yang harus dikeluarkan, sementara persembahan atau kolekte itu tidak mencukupi, maka saya harus merelakan bagian saya. Bukan hanya sebagian, tetapi setiap minggu saya harus memberikan. Saya merelakan apa yang harusnya menjadi hak saya dan keluarga saya. Saya relakan itu, bahkan saya tambahin dari apa yang ada pada dompet saya. Bahkan seringkali ketika saya menyerahkan itu untuk operasional, untuk para pelayan, meskipun mereka tidak menuntut, tetapi saya berinisiatif. Karena saya melihat mereka melayani dengan tulus. Mereka juga bukan orang-orang yang berkelimpahan secara materi. Saya memberikan, mungkin bagi mereka itu hanya untuk 1 hari atau 2 hari makan yang sederhana. Tetapi saya mau berbagi dengan mereka. Dan ketika mereka pulang, saya melihat dompet saya yang tidak punya apa-apa. Tetapi saya percaya ketika saya telah mengikuti apa yang Tuhan suruh, yaitu memberi makan jemaat, memberikan firman Allah, pengajaran, dan penggembalaan, seperti Tuhan Yesus memberikan bagi jemaat, karena dikatakan mereka butuh gembala. Saya memberikan itu, dan meskipun apa yang ada pada saya mungkin kelihatannya bukan hanya kurang, tapi tidak ada lagi apa-apa, tetapi saya mengucap syukur karena saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa melayani jemaat melalui siaran YouTube juga. Saya tidak mendapat dan tidak mengharapkan apa-apa dari jemaat yang mendengar, siapapun bahkan yang tidak saya kenal. Tetapi saya percaya bahwa saya dan keluarga saya tidak akan berkekurangan. Bahkan Tuhan akan memberikan kami sampai kenyang, dan bahkan ada kelebihan untuk kami bagi lagi kepada orang lain. Percaya saudara, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah, yaitu Tuhan Yesus. Mari percaya di saat yang sulit ini. Jangan berkata hanya segini mana cukup, tetapi mari kita berkata, biarpun segini bukan hanya cukup, tapi aku akan berkelebihan, berkelimpahan, karena Tuhan yang aku sembah, yang aku imani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat bekerja, jangan lupa berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dapat firman Tuhan yang memberikan kami kembali kekuatan dan pengharapan akan iman kami kepadamu. Engkaulah roti hidup. Kami memang butuh makan. Dengan apa yang kami punya, mungkin hari-hari ini tidak mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Tetapi kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin, karena Engkau peduli bagiku dan bagi keluargaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sedikit ini bukanlah yang menentukan dari apa yang kami miliki secara materi, tetapi ada firman Allah, ada Alkitab. Ini bukan sedikit, tetapi kelimpahan sorga ada di depan mata dan ada di tangan kami. Alkitab, firman Allah yang hidup, yang menceritakan bahwa Yesus pembuat mujizat itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Kami percaya kami pasti dicukupkan ketika kami menyerahkan segala kehendak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau bekerja penuh semangat dan penuh ucapan syukur. Berkati kami hari ini ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap berkarya. Haleluya. Amin.